Kita lagi mau ke rumah contoh Pak Serpong ya? Enggak, kita tadinya mau ke rumah contoh di somewhere else. Iya, tapi di kayak ujung hujan. sana. Tapi pas kita udah sampai, kita mau turun mau nge-record, hujan angin. Jadi udah kita nge-vlog makan lagi ya. So what's up everyone, welcome back. Balik lagi sama kita Happy Weekend. Jadi hari ini kita lapar iya, karena berhubung nggak jadi nge-vlog di rumah contoh di Terus model juga house yang hujan. baru. Terus hujan, terus ya Lapar gitu intinya. Ya, jadi ini posisinya not exactly di Gading Serpong, tapi ini bener yang Mepet. Jessica bilang deket sama Park Serpong, ke arah Iya. Park Serpong. Jadi mungkin most of you tahu kalau misalnya kalian mungkin yang sering main badminton atau misalnya seringnya main badminton sih, kan Iya, ada gor. stadion sama ada itu kan apa, main sepak bola ya? Itu stadion sepak bola, stadion Oh, iya. Namek Arena itu beda. Oh, Itu yang stadion badminton yang masih gor badminton. Sama tuh deket Tatar Sunda. Ini mungkin dari most of you mungkin udah tahu ya, ini ayam panggang ya, ayam panggang Mbah Mo. jujur aku sempet bingung karena tulisannya Karawaci tapi di Legok ternyata. Kayak Legok itu kan Karawaci walaupun satu jalan. Nggak tahu ya, tapi mungkin apakah mungkin masih satu lingkup juga. Iya. Dan kalau kita lihat ternyata dia emang asli dari Jogja ya. Oh. Kalau kita lihat, nah karena pas gua lagi browsing di maps itu ternyata ada ayam panggang Mbah Mo tapi yang di Jogja. Gua Oh nggak iya, tahu ada sih yang itu. Borobudur. Borobudur ya, bener Iya, ya. iya, Nah, iya. jadi ya will sih seperti apa review kita di ayam panggang Mbah Mo Karawaci, Legok, Tangerang ya. Tonton terus kita lagi Serpong, udah taste, it's more guys. Yes, jadi highlights pertamanya adalah dari sila banget. Ayam panggang Mbah Mo khas Magetan, Karawaci. Kita bilang Karawaci. Itu adalah parkirannya. Parkiran itu seluas ini guys, luas banget. Nah, jadi no worries buat masalah parkir memarkir di sini. Kayak harusnya bisa memuat mobil berapa banyak. Ya nggak usah sih, masih sih. Dan ini most interestingnya adalah kalau kita turun dari parkiran itu, kita bisa lihat ada kayak kayu-kayu gitu ya di sebelah sini di dekat pintu keluar. Jadi kayaknya itu buat manggangnya, kayaknya maksud kayu. Maybe, kayaknya ya. Soalnya dia kayak ditumpuk gitu, nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Nah ini, sini. Nah, itu dia masih kayak numpukin kayu-kayu. Maybe kayu bakar ya, feeling gua. Kita ke dalam dulu aja, yuk. Let's go. Oke, kita masuk. Jadi obviously masuk sebenarnya definisi masuk di sini tuh agak general sekali karena nggak areanya luas banget. Gue akuin untuk dining area nggak cuma parkirnya doang, tapi area dining area juga sangat-sangat luas. Di luar itu ada sekitar 16 sama tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 16 tambah 7, 23, sekitar 23. Pokoknya mau sampai 100 orang yang di luar yang dalam 25 orang. Yap, dan ini kita di indoor area, di ruangan AC, meskipun sebenarnya mendung. Tapi ini for the sake of the quality of the video, asik. Jadi kita di indoor. Nah, jadi tadi kita udah dijelasin ya menunya dapat apa aja. Dapat apa ya tadi menunya? Nggak kelihatan anak ini by the way. Wih, dapat apa aja menunya? Menunya kita dapat yang pack buat berdua karena yang ayamnya tuh langsung setengah ekor. Oh iya, lupa bilang kita yang dada, ada yang paha. Terus udah gitu bisa pilih bumbunya mau yang gurih asin ya kalau nggak salah. Gurih asin, Gurih asin terus sama pedes. Pedesnya Nah, juga kita ada. bagi dua nih. Ada seperempat pedes, setengah pedes, fully pedes. Nggak tahu tadi gue nggak bisa catch on banyak.
Terus kayak gitu. dapat Terus mendoan, udah gitu dapat apa lagi tadi? mendoan. Dapat mendoan itu dapat tadi. Oh di packs itu ada tempe mendoan sama Oh. kayak ada 2 sambal terasi sama sambal yang pedes kayak gitu. Sebenarnya seperempat yang Leo bilang tuh sebenarnya kayak ini kan ayamnya setengah nih, bisa dibagi 2 lagi bumbunya, seperempat yang pedes, seperempat yang Oh gurih gitu. Oke. Nah terus udah gitu selain menu packs yang udah lengkap sama nasi sama minum juga, kita juga dapat menu yang lain. Ada menu bulanan yaitu menu cireng kita ambil ya. Iya, jadi specialty Januari itu ada pepes, ada cireng, sama ada mojito. Betul. Nah, terus kita juga udah cobain yang lain nih. Contohnya tuh kayak pisang goreng. Sebenarnya pengen bakwan jagung sebenarnya sih. Tapi kayak oke, pisang goreng macros juga enak juga Dapat gitu kan. cireng juga kan. Iya, betul. Terus kita dapat specialty drinksnya itu ada wedang ubuh. Iya. Kayak kalau Jogja itu identiknya dengan wedang ubuh ya. Iya, betul. Sama ada ini juga sih pecel. Pecel. Sebenarnya kayak cukup kenyang, tapi kayak pecelnya enak banget kelihatannya. Tadi dia ngomong di mobil apa deh? Maksudnya kayak dengan menu sebanyak itu ya. Yes, jadi pastinya tempat ini cocok banget untuk mengakomodir orang banyak, apalagi buat acara-acara kayak ini acara engagement bisa banget. Yes, jadi Kita possible banget. Ini BTW aja indoor aja di sana udah di reserve orang loh. Udah ada reserve ya? Udah reserve, makanya kita ambil ujung sini aja. Iya, jadi kita kayak ujung aja. Tapi ini cukup oke. Kamu harus tahu, buat acara aja mereka cuma kasih 80.000 per pax. Murah 80 dong. orang. Which is kalau kalian punya acara nikahan atau engagement yang 100 orang cuma 8 juta, bener nggak tuh? Yes, jadi itu masih steal deal banget, bener-bener steal deal Udah banget. kayak 80.000 sound, seorang loh. udah dekor, Iya, udah bener-bener makanan. terima jadi ya. Iya, cuma Sini. jalan nih, gila murah Jadi, banget. Tempatnya juga oke ya. Oke banget tempatnya Iya. dan kayaknya Nggak terlalu dibilang macet di sini macet, juga. ya macet standar Macet lah, dikit pas gitu mau loh, masuk soalnya jalan kayak gitu. belokan lagi langsung nyampe gitu kan. Betul. Ya. Oke. Jadi highly recommended, dari boleh banget kalian coba kesini. Mungkin nggak harus kalian engagement dulu baru kesini ya. Makan, coba makan aja sama Coba keluarga. makan aja, karena ini cabang kedua. Cabang kedua aslinya benar ada di Jogja. Betul. Nanti akan buka lagi di Cabang ketiga. Magelang. Kalau nggak salah Jalan Magelang ya katanya. Iya, di tanggal Februari ya. Di bulan Februari betul. Iya. Yes, jadi kita keliling-keliling dulu dari restonya. Kita kasih lihat kira-kira Iya. seperti apa restonya. Terus Betul. kita mungkin sneak Penasaran peek sama sedikit dapur sih. sama proses Iya, masaknya. karena untuk dapur ini ternyata dipanggang dulu, diukep dulu, baru dipanggang lagi sama bumbu. Oh. 3 proses dia. Oke. Let's see. Oke, 360 dari restorannya. Jadi ini di depan ruang kaca yang ada AC-nya. Nah ini 360. Nah kalau bisa lihat ya, ini dining area yang di depannya itu banyak banget. Ini tadi gue hitung ada 16. Jadi 4 kesini. Ya ada 16. Terus ini yang obviously ini yang indoor area yang pakai AC tempat kita. Terus di belakang ini ada satu outdoor area lagi yang pakai kanopi. Terus dia tuh tipikalinya dia meja-meja panjang ya kalau yang di yang kanopi ini. Kalau yang ini kan dia bener-bener meja buat kayak berempat gitu kan. Mungkin bisa digabung, maybe I don't know. Tapi kalau misalnya buat meja panjang tuh ada di belakang. Jadi kalian bisa buat yang grup lebih dari 4 mungkin bisa duduk di belakang untuk outdoor area. Kalau misalnya untuk indoor itu dia ada sih yang memang sebenarnya 2 meja tapi dijadiin satu. Jadi satu meja untuk 4 orang dijadiin satu. Ini yang sebelah sini yang tadi Jessica bilang reserve. Terus yang sisanya itu sama dia untuk 4 orang, 4 guys. Nah, sekarang kita lihat di kitchennya.
Ya, agak backlash sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi ini kitchen ya. Jadi kalau misalnya dari parkiran itu kalian bisa langsung lihat ini ada kitchen areanya. Jadi ada dua posisi, ada yang memang buat ngegoreng, sama yang di sini nih. Nah ini main kitchen ya, main attraction ya. Jadi di sini ada 3 tungku, dimana ini buat ngepanggang si ayam ya, sama ini ayam ungkepnya. Dan udah terjawab benar ya guys, berarti masaknya masih pakai ini, masih pakai kayu bakar buat yang si ayam panggangnya. Nah, jadi prosesnya tuh yang Jessica bilang dia dipanggang dulu. Yang kalian lihat ini di sini udah kayak ada bekas dipanggangnya dulu, terus diungkep lagi, baru dipanggang lagi di sana. Nah, lalu untuk bumbunya itu ada ini, bumbu panggangannya. Terus ada 2. Ini bumbunya bedanya apa mas? Yang merah sama yang... Kalau yang ini bumbu pedas kak. Bumbu pedas? Iya, kalau ini bumbu gurih. Bumbu gurih? Iya. Oh ya, jadi ada 2, yang satu pedas sama yang gurih. Oke, kalau itu apa mas? Kalau ini bumbu ungkepan ayam. Oh, bumbu ungkepan ayamnya. Oke, siap. Thank you, thank you. Oke, dia tuh. Lagi proses tadi yang punya kita udah masuk kayaknya. Di sana lagi goreng pisang kayaknya tadi sama tempe mendoan. Wah, roasting banget. Jadi obviously kalau misalnya buat yang menggoreng gitu dia tetap udah pakai kompor gas, nggak pakai kayu bakar lagi. Mungkin kalau pakai kayu bakar kan agak kurang stabil ya dari panasnya ya. Jadi mungkin tetap pakai kompor gas. Tapi kalau buat ayamnya sendiri itu for sure mereka masih pakai kayu bakar. Jadi kalau kalian lihat tadi yang kayak gue lihat di awal itu kan ada kayu bakar, tumpukan kayu bakar. Nah terus tadi kita lihat di dalam dapurnya itu dia udah sediain station untuk taruh kayu bakarnya, dan itu dipakai buat ngungkep sama buat ngebakar si ayamnya. Tapi kita nggak bisa lihat tadi kayaknya yang waktu ngebakar ayam pertama kali, mungkin itu proses yang duluan dilakukan. Jadi biar lebih cepat memproses ayamnya, kalau nggak lama banget maybe ya. Oke, jadi dia ada kitchen area di sebelah sini buat preparing kayaknya kalau ini. Jadi yang benar-benar pure kitchen itu yang tadi yang di sini yang ada kayu bakar ya. Kayaknya lebih buat preparing, kalau buat kayak menu-menu yang tadi kan ada garang asem baru ingat. Itu kayaknya di prepare di sini. Jadi ini much modern, lebih modern daripada yang kitchen yang di depan. Kalau ini lebih ke arah, memang lebih ke arah tradisional ya. Kayak kitchen yang ada di perumahan, di rumah-rumah orang-orang Jawa mungkin ya. Interesting banget karena masih udah memadukan gaya tradisional dan gaya modern untuk masaknya. Ini makanannya akan segera diantar, jadi kita masuk dulu karena ini juga udah panas by the way.
dikit gitu lah. Alright, itu kita semua makanannya. Jadi ya ini ada mendoan, ada pisang goreng, garang asem, yang ayam. Jadi ada ayam sama ati ampla pilihannya. Ayam bakar, 2 bumbu, ada yang pedas sama yang gurih, asin gurih. Pecel pincuk sama cireng pedas. Ini yang specialty di bulan Januari ini, only sampai Januari. Nanti per tiap bulan barunya itu akan ada baru ya, opsi Betul. baru ya. Nah, kita coba dulu yang specialty-nya di bulan ini. Cireng. Jadi udah makan tuh. Cheers. Ternyata cirengnya itu ada isiannya, aku baru ngeh. Dan isiannya tuh lebih ke pedes gitu sih. Tapi ini enak ya, maksudnya aku suka nih cireng yang ada isiannya kayak gini, bikin kayak pas makan tuh kayak, enak nih pedes gitu. Cireng pedas. Ternyata isiannya yang bikin pedas. Bro, kamu nggak terlalu pedas? Apa belum sampai aja? Bukan Nah. cireng yang alot ya. Nggak terlalu pedas kok. Cuman emang ada aroma si cabenya. Nah, next cobain pecel. Pecel pincuk. Pecelnya pakai toge, terus kangkung ya kayaknya ya, sama ada si peye, crackers, peye kacang. Banyak Mau banget. kayaknya, Oh, bilang dong. ya. Sudah? Cheers. Ya. Wah. Simple yet comforting ya. Lalu terpinjuk, normal waste. Berasa fresh banget sih, yang pasti fresh. Bumbu kacangnya nggak terlalu manis, terus cukup creamy. Rasa si kacangnya cukup define ya. Enak banget, ini sih udah pincuknya. Simple yet comforting yang gue tadi. Murah banget, cuma 14.000. Oh iya? Oh, wow. Oke, nextnya tempe mendoan. Aku penasaran sih sama mendoannya. Kamu nih? Boleh? Aku udah makan tadi mendoannya, jadi kamu aja. Oke, boleh. Yup. Kayak si sausnya ya. Ya, pakai sambal kecap. Mana? Nggak tambah minyak, terus apa? Asinnya pas. Terus si sambal kecap ini enak ya, dia bukan cuman kecap yang pakai cabai tapi bener-bener pakai sambal. Jadi kalian bisa angkat si sambalnya dan rasain pedesnya. It's very good banget sih. Pedes, manis, asin gitu enak. Simple, lagi simple and comforting. Buat finger snack ini enak banget. Nggak bisa berhenti. Bisa berhenti, very good. Nah, next kita mulai build up ke yang lebih mantap. Sekarang ke main course itu ada salah satunya garang asem. Jadi garang asemnya ini dia pakai ayam, dan di sini gue biasanya adalah bless you. Jadi ayamnya di sini itu kayaknya ayam kampung rata-rata free range ya, free range chicken. Terus bless you. Jadi bless you again. Ini kenapa ya? Oke, kamu mau ayamnya? Mau nyobain? Boleh. Nih, silakan. Kamu kan udah pakai kuahnya tuh tadi di nasi. Aku mau cobain kuahnya juga satu. Oke. Ya, gua nggak kebagian ayam. Fresh ya, segar ya. Wow. Coba deh makan sama sambal, sama cabai-cabeannya. Cabai-cabean. Yup. Wow. Ini reminds me sama something sih biasanya kayak kuah milky gini, agak sour sweet gini, gurih. Ini lebih ke arah yang biasanya tuh babat dalamnya. Gue lupa namanya apa itu, tapi ini enak banget. Jadi aku tuh sebenarnya baru the first time nyobain garang asam. Oh ya? Aku nggak tahu garang asam itu apa. Belum pernah coba tapi penasaran. Karena sekarang aku sampai cobain yang ayam, enak banget. Aku nggak tahu tempat lain emang seenak ini apa. Emang ini aja kayak enak banget. Betul, enak banget, segar, terus banyak banget, ada tomat hijau, tomat merah, terus ada cabai, ada bawang putih, bawang merah kayaknya, maybe. Ayamnya juga lembut banget, lebih honest meskipun ini ayam kampung ya, agak tough kan, biasanya free range chicken ini direbusnya beberapa lama kayak jadi lembut banget sih ayamnya. Cool. Very good. Next, ini dia. Apa alasan kita kesini adalah ayam panggangnya. Jadi dia kalau ayam di menu panggang. ada dua ya, ada ayam panggang, ada ayam goreng. Iya. Gimana kamu? Ayam panggangnya itu ya panggang jadi kayak lebih nggak berminyak gitu loh. Dan prosesnya juga kayaknya ungkepnya lama banget, capek bumbunya meresap banget ya. Ya, jadi Kita ini cobain. ada dua. Yang Kamu gua mau yang cobain asin. ini nggak? Yang asin dulu aja, nggak apa-apa. Ya silakan. Siap? Ya. Ayo bareng aja, Oh. langsung. Cheers. Sebenarnya kalau bumbu sih asin, not too smoky, tapi
enak tekstur si ayamnya, bener bumbunya meresap banget. Terus, tapi dia nggak tough ya si ayamnya. Pokoknya karena paha. Enak banget dia punya si ini bumbunya. Nah, cocok sih buat gua karena ini kan rasanya udah asin gurih. Terus pakai sambalnya sambal terasi kalau gua tadi. Jadi agak bawa pedes deh sambal terasi. Sambal terasinya di sini bukan yang ecek-ecek ya. Sambal terasi di sini cukup bawa kick. Jadi ya hati-hati buat kalian. Kan sambal terasi kan jadi opsi biasanya nggak terlalu pedes. Ini cukup bawa kick sambal terasi. Nah, gua penasaran sama. Oh, oke. Ini yang pedes ya? Pedesnya bener pedes. Wow. Tapi masih cukup tame, tapi dia lebih ada smoky-nya justru kalau misalnya yang pedas lebih ke define si aroma smoky-nya. Kalau yang asin tuh ketutupnya ketutup asin ya sama bumbu ya. Dia gurih sebenarnya bukan asin BTW. Gurih, sorry ya. Tapi enak dari yang si ininya, yang si bumbu pedasnya. Oh ya, ada di akhir boleh ada. Iya kan, kayak wah pedas juga. Nah. Aku udah mulai tuh. Ini ada sambal Susah banget bawang ya, satu ngambilnya. lagi ya. Ya, namanya juga fried chicken harus pakai tangan. Oke. Mas. Abis Ya, nih. bisa. Cobain yang asin. Nah, saya sama sambalnya sebenarnya yang sambal bawang. Tapi lebih light ya yang asin ya. Ya, yang gurih. Oh iya. Nih, sambal bawangnya. Oh, I love that. I like that. Yang terasi enak. Kayak sopan. Bawangnya gue manis suka. gitu. Yang lebih bawa kick, jauh lebih pedes dari Kayak tadi aku makannya ke campur bawang. cabe deh. Itu cabai deh, jember. Wow. Iya. Ya kan? Yang makannya ke campur cabe. Bagus banget. Nah, enak banget dari ayamnya. Nah, nggak aneh sih. Bener-bener ditukar banget, masaknya aja masih pakai kayu bakar kan. Kita mungkin penting. Oh, tisu. Sekarang nextnya dessert. Dessert. Ini sebenarnya tinggal snacks juga, tapi kita bilang ini dessert karena ini pisang goreng. Pisang goreng. Yes. Pedas banget guys. Ya. Good. Yang gorengnya enak. Good. Manis. Terus tepungnya crispy. Hmm. Pasti cocok buat snacking sama kalau kayak kita buat dessert ya. Apalagi udah kepedesan kan? Iya, Makan yang cocok sih. manis sama berminyak ini. Jadi good. Alright. Nah, next itu ada minumannya. Silakan kamu. Aku yang nyobain. BTW ini isinya masih rempah-rempah Jadi banget tau. ini minumannya gue bilang tadi. Kalau misalnya saya Jogja, kita harus pesen ini, wedang ubu. Ini warna merah definitely. Tapi gue tambah gula dikit. Enak banget. Nggak apa ya? Enak banget gila. Kayak comforting banget. Oh ya, Enak banget. syuting banget. Jadi Iya. ini, apalagi kalau masih panas ya sebenarnya Iya. wedang ubu tuh itu Betul. akan enak banget. Very good. Ini kalau lagi hujan-hujan mantap banget sih. Yes, sama gue tadi udah mendung ya sebenarnya, cuma ini panas Iya. lagi. Nah, jadi kita akan makan dulu ini. Situasi Yes. restorannya udah almost full house. Iya, Masih ada wow. beberapa tempat kosong, tapi almost full house. Banyak banget orang-orang Ramai-ramai. yang datang makan siang ini jam 11.26, nggak aneh. Jadi kita juga akan makan dulu. So enjoy the time lapse. Cheers everyone. everyone. Udah beres makan. Oke. Gila. Wow. Jadi kita sedikit pun underestimate si sambelnya ya tadi ya. Ternyata tuh dua-duanya buat terasi sama sambal bawangnya tuh
Pedas banget dan recommended banget. Kalau yang terasi lebih sopan, yang masih pelan-pelan, ada bawang manis, ada rasa gurih. Kalau yang bawang tuh bener-bener langsung pedas. Udah best gitu. Tapi kalau dari ayamnya ya obviously gue cocok sama yang gurih. Lebih bawa asin. Kalau yang pedas itu ya ada rasa pedasnya, tapi memang not that strong. Tapi dia di akhir memang baru muncul pedasnya. Kamu gimana? Memang lebih smoky sih memang yang pedas ya? Iya, sebenarnya aku juga suka yang asin, yang gurih. Tapi gimana ya, lebih smoky yang pedes gitu. Jadi kayaknya aku tim pedes sih kalau kali ini sih. Jadi sebenarnya ternyata tadi pas kan paha ya dapetnya yang gurih ya. Itu pada saat ke arah tulang itu ternyata baru keluar rasa si smoky-nya. Jadi masih ada rasa smoky juga, enak, asin gitu sih. Karena aku mikirnya kan ya sambalnya udah pedes gitu loh. Kayak ayamnya jangan pedas gitu, jangan pedas ketemu pedas. Jadi lebih baik asin ketemu pedas, jadi enak gitu. Jadi sebenarnya ya yang pedasnya juga enak ya, bumbu pedasnya. Tapi kita pasti sepakat kalau sambalnya itu di sambal bawang. Sambal bawang, kayak tuh. Jadi sambal terasinya bukan yang nggak enak, enak. Tapi buat dari flavor sambal itu kan kita ngejar flavor ya biasanya sama pedas itu. Apalagi kalau gua yang makannya ayamnya gurih, bumbu gurih. Tadi kan ngejar flavor dari si pedas, dari si cabenya, dari si tambah kuatin asinnya. Makanya gua pilih sambal bawang daripada si terasinya. Terasinya enak juga, tapi dia lebih ke bawa sweet gurih gitu dari si terasinya obviously. Sama pedasnya di akhir ya pasti. Tadi ikut next garang asem. Jadi tadi Jessica nanya ke gue, kalau misalnya kita kesini lagi akan pesan apa? Mau pesan garang asemnya atau ayam panggangnya, dua-duanya katanya. Jadi memang kalau di sini sih menurut gua enak banget kalau misalnya makan rame-rame ya, sama keluarga, sama teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sini kita pesan menu tengah yang agak banyakan, terus makan rame-rame gitu. Ini kalau kalian bisa lihat, ini emang isinya tuh full house pasti sama keluarga. Ya. Keluarga, teman-teman ngumpul bareng gitu. Apalagi kan weekend kan. Terus aku lihat ternyata banyak banget yang pesan es kelapa ya di sini. Iya, ada kelapa. Ini enak banget ya. Enak ya. Yes, jadi baik lagi ke garang asemnya. Garang asemnya itu ya dulu gua pernah makan garang asem, cuman memang ya oh ya Makasih. kasih takeaways Ya. kasih mbak takeaways kita Sayang anak. ada yang di takeaway tetap. Jadi baik lagi tadi garang asemnya itu dia obviously ada bau asem ya, sourish gitu, tapi ada sweet and gurihnya juga. Yang gua miss adalah dari si ayamnya. Gua nggak nyesel pesen yang ayam tadi, bukan yang ati ampla, yang ayamnya itu tuh lembut banget, terus dia tuh menyerap si kuahnya, si brothnya. Jadi wah itu perfect banget. Jadi dari si ayamnya gue bener-bener suka banget sih, apalagi kayak bagian kulitnya gitu kan. Saya nggak bisa makan kulitnya, enak banget. Jadi sebenarnya aku juga suka banget sama garang asamnya. I'm in love sama garang asamnya, tapi sadly aku emang bukan tipe orang yang doyan makan ayam dibikin kuah gitu. Jadi kayak no thanks, tapi kuahnya enak banget gitu. Ya, jadi ya pasti ayamnya ayam kampung atau free range chicken atau ayam pejantan, atau si ayamnya apa. Tapi Ayam kampung, bener ayam kampung. Jadi dia punya si tekstur tidak selembut ayam broiler pastinya. You have to chew. Jadi ada tekstur, some tekstur dari si ayamnya. Tapi You bukan have yang to use your hand. ya, tapi bukan yang berarti keras atau alot juga ya kalau menurut gua. Jadi masih oke, lebih rubbery doang rasanya. Very good dari si both ayam panggang sama ayam garang asemnya. Nice banget. Next-nya itu ada pecel pincuk. Pecel pincuknya cukup simple ya. Simple tapi comforting, itu enak banget dimakan buat kayak misalnya buat pre main course. Kita snacking dulu pakai itu sama, kan dia pakai peye dan pakai kacang. Enak banget dia punya si ininya. Buat harga 14.000 jadi aku nggak expect kayak seenak itu dan semurah itu sih. Betul. Porsinya cukup banyak juga soalnya. Yes. Kalau kalian lihat mungkin kelihatannya kecil ya, tapi pas udah makan doang kayak nggak habis ini. Ya, sama tuh selanjutnya ada gorengan-gorengan ya. Ada tempe mendoan, ada cireng, sama ada Pisang pisang goreng. Jadi kalau dari tempe mendoannya nggak terlalu berminyak pastinya, terus nggak terlalu crispy juga. Crispy on the edges sama soft on the inside. Enak, asin, nggak terlalu asin. Iya, aku suka banget sama si cocolan mendoannya. Sambal kecap. Iya, enak Sambal banget. kecapnya enak. Dia bener-bener sambal dikasih kecap atasnya. Jadi pedas beneran gitu, keluar pedasnya sama sweet. Jadi imbang ya antara sweet and spicy-nya. Betul. Very good. Sama selanjutnya itu ada cireng. Itu specialty di bulan Januari. Yes. Cukup seru juga, atraktif banget. Dia punya cireng buat makan sama ya, buat freelance.
Premium course. Aku nggak expect cirengnya enak kayak gitu ya. Maksudnya kayak cirengnya tuh dia ada isiannya, lucu gitu. Terus udah gitu juga, biasanya kan cireng kalau udah diemin kelamaan dia agak alot dan terlalu berminyak. Nah ini tuh nggak berminyak, itu kayak gorengnya kering. Bagusnya sih gitu. Apalagi kalau masih panas itu akan enak banget cirengnya. Emang nggak terlalu pedas kok, meskipun namanya cireng pedas, tapi nggak terlalu pedas kok. Maksudnya bahkan kayaknya nggak gitu berasa agak pedas ya. Cuman aroma cabenya aja ada. Nah saya itu pisang gorengnya itu ya sebenarnya buat snack, tapi tadi gue jadiin dessert gue makan itu sangat membantu sih dari mulut gue yang udah kepedesan banget. Terus gue hajar itu pisang goreng kayak langsung turun banget sih ininya apa sih mulut gue yang kepedesannya itu. Ya, very good. Lalu untuk minumnya itu tadi yang ini ada wedang ungu. Jadi banyak banget tadi seperti yang kalian lihat di dalamnya itu ada macam-macam. Kayak ada lemongrass, ada apa lagi tuh? Ada ini apa sih kayak serut kayu gitu? Serut kayu. Ya kalau nggak salah kan memang kayak gitu kan dia si warna merahnya. Sebenarnya aromanya cukup kuat dari si uwuhnya sendiri, terus rasanya juga cukup panjang, tapi tadi gue tambahin gula sedikit biar lebih stabil. Sebenarnya kalau kalian gak usah tambahin gula juga ada manis, tapi kayak light banget manisnya. Light. Bawaan dari si wedang ungunya. Nah kalau mau sedikit lebih manis, boleh tambahin si gula. Kalau waktu awal panas-panas kurang gitu berasa ininya manisnya. Kalau udah agak dingin baru berasa manisnya. Ternyata beda ya sama yang bubuk biasa. Ini beda. Lebih gitu. Ya kalau Jogja itu pasti harus wedang ungu. Jadi jadi super recommended banget buat kalian yang mau mengadakan acara keluarga, misalnya atau misalnya ulang tahun anak gitu ya, atau anak ada paketnya. Iya. Nah, acara lain, acara keluarga lain atau misalnya acara kantor maybe. Bisa banget. Oh, bentar lagi bakal ada bukber ya kan. Nah, oh iya, bukber. Cocok nih buat bukber. Ya, jadi cocok banget, ini bisa banget jadi rekomendasi tempat kalian untuk nongkrong sama teman-teman, sama keluarga. Mungkin buat kayak di weekend ini buat acara keluarga atau mungkin kayak tadi yang gue bilang acara kantor. Super recommended banget, makanannya juga enak-enak, aman. Dan dari si don't forget the finger snacks-nya itu termasuk cepet ya mereka menyajikannya. Iya. Jadi kayak sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu ayamnya beres dipanggang atau digoreng, itu kalian bisa makan finger snacks. Tapi aku juga tadi kan merhatiin ya, kalau di sini itu buat menu emang cepet banget keluarnya, nggak lama meskipun selama ini ya. Termasuk cepat layanannya. Cekatan, very good. Oke, so itu dia review kita di ayam panggang Mbah Mo, Legok Karawaci. Karawaci. So pasti ya thank you buat ayam panggang Mbah Mo yang udah undang kita ke sini, perbolehkan kita nge-vlog di konten di sini. Mantap banget makanannya, sangat recommended buat vibes dan tempatnya juga sangat bagus. Dengan siapa? Thank you buat Kak Indah sama Bumi. Oh ya, udah undang kita ke sini. Thank you, sukses selalu. Pasti juga thank you buat all the staff yang bertugas pada hari ini. Cekatan banget, informatif sekali, terus baik banget. Terus coba mengarahkan ya tadi ya. Jadi semoga sukses selalu. Pastinya juga thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, share this video karena last more video will be published between Tuesday and Friday 5 PM. Makan daerah Gadis Serpong Sutra Karawaci BSD. Mungkin kalau kalian tertarik untuk rumah contoh atau sama staycation nanti ya. Jadi consider untuk subscribe pastinya dan nyalakan bell icon supaya notifikasi setiap kali kita upload video baru. Kita Gadis Serpong. Thanks for watching. Bye bye.